Oke, cek. Akhirnya kuliah semester 1 sudah selesai. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya studi magister studi S2 di magister manajemen. Tapi lebih spesifiknya berfokusnya lebih ke manajemen school and leadership. Manajemen school and leadership. Jadi sebelum saya masuk ke cerita bagaimana saya berproses, saya ingin sedikit mengawali tentang bahwa saya ini termasuk guru yang beruntung karena bisa menerima beasiswa full dari Yayasan Kanisius dan ASJI. Jadi yang belum tahu ASJI, untuk kalian yang bukan beragama Katolik, di Katolik itu kan ada banyak ordo Romo ya. Nah, Jesuit ini merupakan salah satu ordo yang cukup besar ya. Bukan cukup lagi sih, memang sangat besar. Dan skalanya itu internasional ya, bukan lagi nasional, bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya sekedar lokal. Jadi memang jejaringnya itu sudah internasional. Dan dari Romo pengurus sendiri yang ditugaskan di Indonesia akhirnya memutuskan untuk membuka lagi sekolah pasca sarjana gitu ya, untuk S2 bagi guru-guru yang ada di bawah naungan Jesuit. Dan prosesnya ini selayaknya rekrutmen ya, ada seleksi beberapa tahap ya. Ada administratif, ada tertulis, ada wawancara. Nah, saya itu termasuk beruntung karena bisa lolos seleksi untuk tahap dari ASJI-nya sendiri. Kemudian nanti dari universitas ada seleksi lagi dan puji Tuhan saya bisa lolos juga. Dan di sini tentunya menjadi kesempatan berharga untuk saya pribadi karena memang untuk studi lanjut S2 ini menjadi merupakan impian saya ya. Yang ya di luar dugaan saya bisa studi lanjut secara gratis, di mana banyak dari orang-orang itu harus mengeluarkan uang pribadinya untuk studi lanjut. Dan ya ini menjadi kesempatan yang saya pergunakan sebaik mungkin gitu. Nah, lalu seperti apakah rasanya kuliah di S2 Magister Management? Pertama, saya secara latar belakang bukan orang yang punya skill di bidang manajemen gitu kan. Karena wawasan-wawasan yang saya bangun selama ini dari awal kuliah S1 di tahun 2011 itu saya sudah menggeluti dunia pendidikan. Dan tentunya segala hal tentang dunia pendidikan itu saya sudah sangat ngelotok lah ya. Tapi ketika dari yayasan itu akhirnya menawarkan untuk studi manajemen, ya saya langkah pertama melihat dulu manajemen yang dimaksud itu seperti apa, dan ternyata memang kaitannya tidak jauh dengan dunia pendidikan gitu ya. Maka mata kuliah yang saya ambil itu pasti ada embel-embelnya lembaga pendidikan. Ambil contoh ya, misalnya etika dalam mengambil keputusan di lembaga pendidikan. Ada juga manajemen keuangan lembaga pendidikan, ada manajemen pemasaran lembaga pendidikan, ada manajemen sumber daya manusia lembaga pendidikan. Dan keempat mata kuliah ini benar-benar saya jalani selama 1 semester ini. Untuk buku referensi yang dipakai pun ini yang jadi kendala ini, karena pertama berbahasa Inggris. Dan apa yang saya lakukan, saya memanfaatkan Google Translate atau DeepL, itu bisa dipakai. Karena saya takut ada miskonsepsi ketika saya benar-benar secara mentah itu menerjemahkan buku-buku berbahasa Inggris, terlebih untuk beberapa mata kuliah yang bahasanya itu lebih ke bahasa ekonomi. Contoh manajemen keuangan itu bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang lebih ke arah akuntansi dan ekonomi. Lalu kasus-kasus yang ada di buku-buku itu pun bukan kasus-kasus yang nasional, karena ini buku buatan luar ya, misalnya buku-bukunya Dassler, buku-bukunya Lockhart, Kotler. Itu semua kasus yang diambil tuh kasus-kasus luar dari negara lain atau Amerika atau Inggris. Maka di sini agar kontekstual
dan sangat dekat dengan kehidupan saya pribadi sebagai guru. Saya harus mengkontekstualisasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam buku tersebut dan dirasa pas. Dan beruntungnya dosen-dosen saya itu model pembelajarannya itu lebih berpusat pada mahasiswa. Jadi kami mahasiswa dibentuk dalam suatu kelompok dan kami setiap kelompok mempresentasikan setiap tatap muka. Nah, beruntungnya di situ. Keberuntungan yang lain, kita saat melakukan perkuliahan itu ada sesi diskusi. Jadi tanya jawab ada, diskusi juga ada. Dan di situ saya merasa beruntungnya karena rekan-rekan saya ini juga guru-guru Jesuit dari sekolah-sekolah lain. Ya tidak hanya Jesuit ya, karena ada Tara Kanita, ada Marsudirini. Mereka juga sedang ditugaskan, atau kalau bahasa teman saya mendapatkan perutusan untuk studi lanjut S2. Ya, kami para guru dari lembaga Katolik ini, para kepala sekolah, bahkan mungkin ada dari direktur ya, atau kepala cabang yang juga ditugaskan untuk belajar manajemen sekolah dengan tujuan agar sekolah-sekolah Katolik ini dapat berkembang. Maka ya ini singkat sekilas cerita saja ketika kemarin perkuliahan umum kami mendapatkan didatangkan narasumber yang memang betul-betul kompeten di bidang pendidikan ya dari Keuskupan Agung Semarang. Di situ kami sangat jeli untuk ibaratnya memberikan banyak pendapat, masukan atau ya sekadar gagasan gitu ya untuk mengembangkan sekolah-sekolah Katolik. Jadi tujuan kami disekolahkan S2 itu untuk pertama mengembangkan sekolah Katolik, kedua untuk membekali diri kami agar punya skill atau paham tentang dunia manajerial di lembaga pendidikan, terlebih mengasah kemampuan leadershipnya. Gitu. Jadi kalau secara visi dari Prodi MM ini sendiri memang kita disiapkan untuk menjadi manajer tingkat menengah ya. Atau mungkin kalau dikontekstualisasikan di dunia pendidikan itu lebih ke ya kepala sekolah bisa, tapi yang tingkat menengah itu ya kepala cabangnya, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, maka video ini saya buat memang sebagai bentuk saya ingin berbagi cerita, karena saya ingin mengajak guru-guru yang lain agar ya beranilah untuk ambil pilihan studi lanjut ini, karena sekarang ini kebutuhan secara akademik para guru itu juga tentunya tinggi. Terlebih kita membutuhkan pemimpin-pemimpin Katolik yang mau mengembangkan dunia pendidikan gitu. Dan saya rasa ini menjadi kesempatan yang baik ketika ASJI memberikan beasiswa untuk guru-guru yang sekiranya berkompeten untuk studi lanjut. Dan keuntungan lain dari studi lanjut ini bukan masalah nanti ketika lulus dapat gelar master, tetapi ini ketika saya berproses, saya bertemu dengan guru-guru dari banyak sekolah, ada dari Canisius, Strada, Loyola, De Brito, Marsudirini, yang ketika kita ada dalam satu kelas kita benar-benar mendiskusikan banyak hal, bahkan kita sharing terkait hal-hal intern pun yaitu kita simpan secara pribadi, tapi kan di situ kita jadi belajar. Mudahnya wawasan saya tidak hanya sekedar yayasan Canisius itu ternyata seperti ini, tapi wawasan saya benar-benar melebar. Ternyata De Brito pun juga pernah mengalami masa turun. Ternyata Strada dulu itu awalnya seperti itu sehingga sekarang bisa namanya naik. Nah, itulah yang menjadi kelebihan, tidak hanya sekedar teori-teori saja yang dipelajari. Nah, harapan saya dengan studi lanjut ini, saya mengambil semangat atau mencontoh semangatnya direktur dari Strada ya, Romo Bey ya. Kebetulan saya pernah bertemu beliau dan sempat ngobrol. Semangat beliau itu luar biasa sekali. Bisa mungkin Strada itu punya 100 lulusan master dan 10 lulusan doktor. Dan bagi saya itu adalah semangat yang luar biasa dari seorang Romo Jesuit ya. Beliau bernama Romo Bey. Dan
dari situlah relasi itu terbangun, ada banyak gagasan-gagasan yang bisa kita pelajari dan selanjutnya bisa kita terapkan atau kita kembangkan di lembaganya masing-masing. Mungkin kurang lebihnya seperti itu saja ya, karena kalau dijabarkan itu ya sangat panjang ya. Kalau ada yang bicara masalah tugas ya, tugas mahasiswa S2 ya pasti berat, tapi kan bisa dijalani. Toh saya pribadi, ketika saya harus mengajar sekaligus kuliah pun ya sejauh ini aman-aman saja, dan saya mencoba untuk memberikan semaksimal mungkin tugas-tugas saya ya, meskipun ya jujur ini karena ada sedikit yang harus dikorbankan, itu kedekatan saya dengan anak-anak. Ketika saya harus kuliah, saya harus mencari guru pengganti untuk mengisi kelas saya, itu kan sebetulnya salah satu bentuk yang dikorbankan. Tapi bukan berarti lalu saya benar-benar mengabaikan anak-anak didik saya di kelas. Jadi saya tetap memberikan yang terbaik dengan mengajar dan merancang pembelajaran yang menarik buat mereka. Oke, mungkin itu saja ya, tidak usah panjang-panjang. Kalau secara refleksi ya, saya benar-benar menikmati proses pembelajaran selama perkuliahan di semester 1 ini. Sejauh ini belum ada kendala, manajemen tugas saya juga masih cukup baik. Mungkin hanya beberapa hal saja ketika saya tuh kesulitan untuk mencari referensi yang ternyata lebih banyak referensi itu seperti artikel dan jurnal itu lebih banyak dari luar negeri dibandingkan Indonesia gitu, yang berkualitas. Bahkan kita sudah dianjurkan agar bisa mengambil artikel jurnal atau buku-buku yang terakreditasi secara internasional ya. Bagi yang tahu itu ada Q1, Q2, Q3 ya. Kalau yang nasional ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Nah, itu referensi yang harus kita pakai. Itu susah repotnya di situ karena belum terbiasa saja membaca artikel jurnal. Tapi mungkin nanti ketika sudah berproses ya, segala sesuatu kan butuh pembiasaan untuk menjadi suatu budaya. Budaya itu kan akhirnya akan menjadi karakter. Ya, ini ya sedang saya tanamkan dalam diri saya. Oke, untuk selebihnya saya berterima kasih untuk Romo Marwan, lalu Bu Yohana, Bu Cecil, Pak Lukas, selaku dosen-dosen saya yang sudah memberikan banyak bekal selama 1 semester ini. Semoga bisa bertemu lagi di semester-semester selanjutnya. Oke, itu saja. Mantap.